Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, adalah sebuah kesempatan yang patut kita syukuri apabila hari ini kita masih berjumpa di udara di dalam acara Making Life Better. Doa saya kiranya program ini benar-benar telah membuat kehidupan saudara menjadi lebih baik. Dan saya sudah mendengar kesaksian demi kesaksian dari saudara-saudara yang ada di Kediri, yang ada di Nganjuk, yang ada di Manado, yang ada di Soe. Mereka mengatakan bahwa program ini telah memberkati banyak orang. Nah, untuk edisi kali ini dalam beberapa seri saya akan membahas tentang bahaya kekhawatiran. Saudaraku, berbicara mengenai kekhawatiran, tidak ada orang yang bebas dari kekhawatiran 100%. Kita harus jujur. Tidak ada orang yang benar-benar terbebas dari kecemasan. Kita semua pernah menghadapi kekhawatiran. Kekhawatiran dalam batas-batas yang tertentu memang masih bisa ditolerir atau masih bisa dipahami. Tetapi apabila kekhawatiran mulai menguasai pikiran kita, maka kecemasan akan mencekam hidup kita. Kekhawatiran adalah masalah cara berpikir. Kekhawatiran adalah buahnya, sakit penyakit menjadi hasilnya, dan kuburan menjadi akhirnya atau menjadi ujungnya. Saudaraku, itu sebabnya kita perlu menyimak atau perlu menyadari betapa pentingnya kita bisa menguasai atau mengatasi rasa khawatir ini. Pada awal tahun ini kita telah mendengar hal-hal yang bisa mengkhawatirkan hidup kita. Contohnya, pada waktu memasuki tahun 2008, banyak orang yang mencoba bertanya kepada orang pintar atau paranormal. Dan mereka ingin tahu apa yang akan terjadi di tahun 2008. Contohnya, Mama Loren pernah mengatakan bahwa tahun 2008 menjadi tahun yang banyak bergejolak secara politis karena persiapan pemilihan umum dan persiapan pemilihan presiden di tahun 2009. Beliau juga mengatakan bahwa tahun 2008 menjadi tahun bencana karena dilihat dari 11 gunung di Indonesia, ada gunung-gunung yang berada dalam posisi garis cincin api akan mudah meletus katanya. Saudaraku, dan masih ada hal-hal yang lain lagi yang menghantui pikiran kita mengenai gejolak oleh karena harga minyak, harga-harga barang yang mulai merangkak, dan itu semua menjadi kekhawatiran kita sekalian. Itulah sebabnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan betapa pentingnya kita mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang jangan kamu khawatir. Lebih dahulu mari kita akan membahas hari ini di dalam Lukas pasal 12 ayat 22. Lukas pasal 12 ayat yang ke-22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang ataupun lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Tetaplah di Making Life Better bersama Paulus Wiratno.
Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Di dalam topik kali ini kita akan membahas kira-kira ada 5 bahaya kekhawatiran. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana caranya kita mengatasi kekhawatiran yang kadang-kadang datang di dalam kehidupan kita. Yang pertama-tama kita akan lebih dahulu membahas sejauh mana kekhawatiran itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Saya akan mengutip beberapa kalimat yang saya temukan dari sebuah internet mengenai kekhawatiran. Dikatakan bahwa telah diteliti dari sebuah penelitian menemukan bahwa para pengkhawatir suka tidur berkepanjangan. Namun beberapa peneliti lain juga mengemukakan adanya gejala yang berlawanan dengan kesimpulan tadi. Kekhawatiran dan penyakit insomnia atau tidak dapat tidur sering kali berkaitan. Para pengkhawatir yang mengalami kesulitan tidur melaporkan bahwa kekhawatiran yang sangat mengganggu dan tidak dapat dikontrol tiba-tiba muncul dalam pikiran ketika mereka berusaha untuk tidur. Saudara mungkin pernah punya pengalaman, mata sudah terpejam, kepala sudah ada di atas bantal, tetapi pikiran saudara melayang-layang ke sana kemari, mengkhawatirkan apa yang sedang saudara takuti, ya kan? Pikiran-pikiran tersebut mengganggu mereka sehingga mereka tidak dapat merasa rileks. Gejala fisiologis yang lain tidak begitu mudah dideteksi dalam diri pengkhawatir. Dalam sebuah tes yang namanya tes EEG menunjukkan bahwa gelombang otak orang yang sedang khawatir berbeda. Sementara itu ketika sedang berpikir atau berusaha memecahkan masalah, jumlah gelombang otak para pengkhawatir kurang dari yang dibutuhkan untuk menciptakan suasana rileks. Nah, kegiatan selaput luar otak, khususnya otak bagian kiri meningkat. Sebagai akibatnya, pengkhawatir terus berjaga dan tegang serta tidak bisa rileks. Jadi saudara, apa yang saya bacakan adalah sebuah hasil penelitian medis yang menghubungkan antara khawatir dan pikiran dan juga tubuh kita ini. Di samping itu, para pengkhawatir dan penderita kecemasan kronis dapat menderita gangguan fisik seperti yang dialami oleh penderita stres akut seperti jantung berdebar-debar, saraf tegang, gemetar, sering berkeringat, nyeri lambung, dan jumlah gangguan-gangguan yang lain yang memang punya pengaruh yang sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, itu dari sisi medis. Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Mari kita akan melihat sekarang bagian yang pertama dari seri bahaya kekhawatiran yang akan kita bahas ialah bahwa kekhawatiran itu bisa melumpuhkan iman. Saya ulangi lagi, kekhawatiran bisa melumpuhkan iman. Perhatikan baik-baik, tadi ada kalimat yang kita sudah mendengarkan dari apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam pengajarannya. Pada waktu Yesus mencoba untuk menegur para murid mengenai dampak kekhawatiran. Yesus mengatakan begini, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Jika rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Coba saudara perhatikan ayat yang ke-28. Ada sebuah kalimat yang mengatakan, hai orang yang kurang percaya. Rupa-rupanya yang namanya kekhawatiran bisa melumpuhkan kepercayaan kita. Kekhawatiran bisa membuat iman kita tidak berdaya. Saudaraku, iman dan kekhawatiran itu seperti timbangan. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara pergi ke pasar melihat timbangan duduk yang biasanya dipakai oleh penjual-penjual yang ada di pasar, itu kalau saudara bisa menyaksikannya, saudara bisa dengan mudah memahami apa yang saya maksudkan. Begini, pada waktu iman saudara kuat, maka otomatis kekhawatiran itu lenyap. Pada waktu kekhawatiran itu banyak dalam hidup saudara, kecemasan mengikat saudara, maka otomatis kepercayaan saudara tidak berdaya atau lenyap. Nah, tidak mungkin saudara dalam keadaan yang sama berada di dua posisi. Contohnya,
Saudara bisa aja menyanyi di gereja mengatakan, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Tapi di benak saudara masih ada pertanyaan, aduh nanti bagaimana kalau saya kekurangan? Aduh bagaimana kalau saya mengalami sakit penyakit? Aduh bagaimana kalau kontrakan ini habis? Aduh bagaimana kalau nanti saya tidak laku kawin? Saudara-saudara, pernyataan-pernyataan dalam diri saudara yang sementara muncul lebih kuat daripada nyanyian yang saudara ucapkan lewat kata-kata. Tidak mungkin kita menyanyikan nyanyian tentang penyerahan pada saat yang sama kita punya pertanyaan-pertanyaan tentang kemahakuasaan Allah. Nah, mari kita akan melihat lebih dahulu. Kekhawatiran bisa melumpuhkan iman saudara. Kenapa? Karena pada waktu kita sedang khawatir, kita sedang meragukan Allah. Dengar baik-baik. Ada tertulis, manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, pada waktu kita khawatir, kita sedang meragukan kebenaran firman Allah yang menolong kita untuk hidup setiap hari. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu. Saudara, di sini kita melihat bahwa Allah sedang membeberkan sebuah kebenaran. Kalau bunga bakung yang tidak ada harganya, yang adalah ciptaan yang lain yang tidak lebih mulia dari manusia, dipelihara oleh Allah, apakah kita tidak akan dipelihara lebih dari bunga bakung? Kalau burung gagak, burung pipit yang tidak punya harganya, tidak punya nilai, demikian dipelihara oleh Allah, kita ini kan jauh lebih mahal, jauh lebih bernilai dari burung pipit. Saudara mungkin pernah mendengar, burung pipit adalah jenis burung yang paling tidak laku di pasaran. Di zaman itu, kalau saudara beli 2, dapat bonus 1. Karena apa? Memang tidak laku. Burung yang tidak laku, burung yang tidak punya nilai, burung yang diremehkan saja diperhatikan oleh Allah, apalagi saudara dan saya. Waktu kita meragukan Allah, waktu kita khawatir, kita sedang mengatakan, Tuhan, Engkau memang tidak sanggup memelihara saya. Bukankah seperti itu, saudara-saudara? Dengan secara tidak langsung, waktu kita terus-menerus mengajukan pertanyaan, aduh nanti saya makannya bagaimana ya? Aduh nanti masa depan saya bagaimana ya? Aduh nasib suami saya nanti bagaimana ya? Aduh perusahaan saya nanti bagaimana? Aduh nanti masa depan anak-anak saya bagaimana? Saudara secara tidak langsung sedang meremehkan kemahakuasaan Allah untuk memelihara saudara. Saudaraku, apabila saudara tergolong orang yang sering mencemaskan apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, bagaimana masa depan saudara, bagaimana keadaan hidup saudara, siapa yang akan menjadi jodoh saudara. Saudaraku, kalau itu terus-menerus mencekam kehidupan saudara, saudara tergolong orang yang sebetulnya sedang meremehkan kebenaran firman dan meragukan kemampuan Allah untuk memelihara saudara. Nah, perhatikan baik-baik. Meragukan Allah itu berbahaya. Karena orang yang selalu ragu-ragu tidak pernah mendapatkan apa-apa. Saudara pernah duduk dengan ragu-ragu? Saudara pernah bersandar dengan ragu-ragu? Coba sekarang saudara bayangkan. Sekarang saudara duduk di sebuah kursi, ragu-ragu dengan kemampuan kursi itu. Apa yang ada di benak saudara? Jangan-jangan saya akan jatuh. Jangan-jangan kursi ini akan patah kakinya. Jangan-jangan saya akan jatuh tergeletak. Saudaraku, akhirnya kita setengah duduk, setengah berdiri. Posisi setengah duduk, setengah berdiri sungguh tidak nyaman. Kalau tidak percaya, cobalah 1 jam duduk dengan setengah duduk dan setengah berdiri. Ilustrasi ini membenarkan apa yang ingin saya sampaikan. Hidup dengan keraguan-raguan tidak ada kenyamanan. Waktu saudara meragukan kemampuan Allah, saudara tidak akan pernah hidup di dalam penyerahan. Saudara tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Tidak ada kemenangan, tidak ada sukacita. Yang ada adalah kecemasan dan sakit penyakit. Saudaraku, saya ingin saudara sekarang menyadari bahwa waktu saudara meragukan Allah, yang rugi bukan Allah, yang rugi adalah saudara. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan bagian ini.
Cara yang paling baik untuk mengatasi kekhawatiran ialah berserah atau menguatkan keyakinan saudara. Percaya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 55 ayat 22 mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudaraku, marilah kita belajar berserah. Karena satu-satunya cara untuk mengatasi kekhawatiran ialah hidup yang berserah kepada Tuhan. Saya ingin berdoa untuk saudara-saudara. Apabila ada di antara pendengar yang saat ini memang sedang dalam keadaan dicekam oleh kecemasan, saudara sedang khawatir mengenai penyakit, sembuh atau saya tidak sembuh, bagaimana saya membiayai hidup saya, bagaimana masa depan rumah tangga saya, bagaimana dengan pekerjaan, bagaimana dengan ekonomi saya, bagaimana dengan jodoh saya di masa depan. Kalau saudara sedang bergumul dengan kekhawatiran yang menyangkut pertanyaan-pertanyaan tadi, saya ingin saudara berdoa bersama dengan saya. Dan belajarlah berserah kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dicekam oleh kekhawatiran dan rasa cemas. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, aku berdoa kiranya kuasa Tuhan akan menolong mereka untuk bisa terus berserah setiap hari kepada Tuhan. Ajari kami semua untuk hidup pasrah kepada Tuhan, karena kami percaya pada waktu kami berserah kepada Tuhan, maka ada kedamaian, ada sukacita, ada kekuatan. Dan pada waktu kami menyerahkan semua apa yang kami khawatirkan, Tuhan akan memberkati kita. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa dengarkanlah seri berikutnya. Kita masih akan tetap membahas tentang bahaya kekhawatiran. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih